Jadi ada dua pilihan ketika orang mau berbisnis. Satu adalah dia benar-benar mulai dari nol, atau dua dia membeli sistem bisnis yang sudah mapan. Opsi untuk membeli sistem bisnis yang sudah mapan, kalau zaman dahulu terkenal dengan namanya franchise atau waralaba. Ada beberapa franchise waralaba yang memang benar-benar secara sistem, secara produk, secara marketing sudah proven, sudah benar-benar terbukti. Contoh adalah KFC, Pizza Hut, McD. Itu tanda kutip ada 90% faktor keberhasilan itu bisa sukses. Tetapi seiring berjalannya waktu, sekarang banyak bisnis yang baru 2-3 bulan jalan, belum ketemu sistem yang matang, belum ketemu SOP yang matang, dia sudah berani menawarkan ke orang, menawarkan kesempatan, tapi sebenarnya dia belum bisa membuktikan. Jadi mungkin itu masih belum sampai 1 tahun, belum sampai 2 tahun, belum benar-benar terbukti produknya diterima di pasar, sistemnya bisa mengcover semua proses bisnis itu yang akhirnya jadi zolim, karena satu sisi menawarkan sesuatu tapi belum bisa terdelivery. Itu yang sekarang ini lagi marak banget. Dia tidak punya keunikan produk, dia tidak punya branding yang kuat, dia tidak punya sistem yang matang, sudah berani ngomong bisnis omset jutaan, 3 juta sampai 5 juta, padahal yang dia berikan itu cuma kayak semacam boot. Tidak ada, istilah kami adalah intangible asset, aset yang tidak terlihat. Itu McD, Pizza Hut, KFC itu aset fisik sama non fisiknya gede, non fisiknya, tapi yang mereka jual itu belum apa-apa, itu udah berani declare. Ujung-ujungnya sebenarnya kalau kita teliti di bawahnya, syarat dan ketentuan berlaku bahwa dalam artian itu mesti akan ada banyak kilah, tergantung orangnya, tergantung effortnya, tergantung orangnya. Pada akhirnya itu yang jadi zolim. Itu dia enggak ngomong itu di awal, tapi dia yang di ketengahnya adalah janji-janji manisnya itu. Apalagi sering, kebetulan teman-teman saya sendiri dulu pernah bikin kemitraan ini, kemitraan itu, tapi mereka motifnya cuma satu, ngeruk dana investasi. Dulu malah sampai ratusan juta, 300 juta, 500 juta untuk paket ini, paket itu. Tapi jangankan bisnis jalan, spek yang harus mereka penuhi aja, alat-alat itu kadang tidak dikirimkan. Akhirnya itu yang jadi zolim, terus akhirnya ke orangnya itu sendiri jadi susah ke depannya bisnisnya, karena trustnya udah hilang. Nah, insya Allah konsep Dahdut Tinyong Ustadz Raden ini solusi win-win solution, malah merupakan sebenarnya justru resiko terbesar adalah di Ustadz Raden sendiri, karena dia berani investasi dulu, investasi mesin dawetnya, investasi rombong dawetnya, sementara di pelapaknya, di juragan dai-nya, di orang yang jualnya itu bisa dikatakan nol resikonya. Tanda kutip itu jalan, dia tidak kehilangan apa-apa. Tanda kutip itu tidak jalan, dia tidak nanggung apa-apa, dia tidak keluar biaya di awal, sistem semua sudah dikembangin sampai barang itu di drop ke rumahnya dia. Kalau ngambil waralaba itu bahan harus ngambil dari sana dan harus ada ongkos kirim. Ini benar-benar udah bikin sistem yang enak, yang udah dipikirkan semua detail-detailnya, semua tools pendukungnya sudah disediakan. Dan insya Allah ini karena awalannya itu kita setelah zonya enteng itu, jadi Ustadz Raden melakukan ini dengan keikhlasan. Dia ikhlas motif membantu, yang dibantu pun juga jadi tidak ada target, tidak ada ekspektasi, tapi itu justru akan jadi pemicu semangat agar dia lebih punya kesempatan untuk berhasil lebih gede daripada yang tadi. Karena yang tadi itu kayak ada semacam tawar-menawar, dari satu sisi yang waralaba itu bilang bahwa
dia akan menjanjikan hasil yang jutaan, dari sisi yang udah mengeluarkan duit dia akan ngejar itu, akhirnya energi ini jadi tidak baik. Tapi ketika energi yang dapat itu sama-sama baik, dari pihak manajemen pusat itu mengasih niat baik untuk membantu, dari yang ini merasa terbantu, jadi klop, dan insya Allah ini akan jadi gerakan besar, energi besar untuk Indonesia yang lebih baik. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan misalnya ada yang niru, misalnya ini kan baru inyong, terus ada yang bikin tower inyong dengan permodalan mungkin yang lebih tinggi, seperti itu gimana? Semua hal bisa ditiru, semua metode bisa ditiru, tapi yang tidak bisa ditiru adalah soulnya. Kalau saya lebih bilang adalah kayak niat baiknya seperti apa, dan niat baik kayak gini tidak bisa semua orang bisa melakukan. Akan ada orang bisa punya modal gede, ada orang bisa copycat sistem ini, tapi apakah ada yang benar-benar proses yang dilalui mereka untuk melakukan ini, istilah itu perjalanan batiniahnya adalah sesuai yang kayak Ustadz Raden lakukan. Karena kalau tidak didasari itu, mereka motifnya ujung-ujungnya komersil tidak dapat, ya udah nyerah, ini udah nyerah gitu. Belum sampai ke katakanlah orang yang ke sistem lah, ke yang ini, yang menjalankan ini aja kalau tidak ada frekuensi yang sama, kelihatannya itu mudah gampang, itu bisa saja nyerah di jalan, karena ini masalah frekuensi. Hidup itu cuma masalah energi, vibrasi, dan frekuensi, semua itu harus nyambung jadi satu, baru itu jadi satu gerakan gitu.